Taiwan mencatat penambahan 7 kasus positif impor COVID-19 pada 16 Desember. Salah satu darinya adalah warga Taiwan yang kembali dari Amerika. 2 adalah pekerja migran Filipina dan 4 adalah anggota grup balet dari Moskow, Rusia. Jadwal pertunjukan perdana grup balet ini di Teater Nasional Taipei malam nanti telah dibatalkan. Di lain pihak, sejumlah fakta telah memaksa CECC meneruskan penangguhan pemberangkatan PMI berlaku 18 Desember. Antara lain, semakin seriusnya penyebaran pandemi di Indonesia yang satu pekan ini mencatat penambahan sekitar 6.000 kasus positif per hari. 76 dari 132 PMI yang masuk ke Taiwan sejak Oktober datang dengan laporan negatif dan absennya lembaga verifikasi tes COVID-19 di Indonesia. 对检验报告的认证，除非有进一步的进展，那否则我们就会继续暂缓让这个移工印尼的移工的进入。 COVID-19 terus mengganas. Jumlah kasus positif total sedunia telah mendobrak 73 juta. Belakangan bahkan ada laporan tentang ditemukannya penyebaran cepat virus corona tipe baru yang telah menginfeksi lebih dari 1.000 pasien di 60 daerah berlainan di Inggris Selatan. Masih untung virus baru ini tidak bersifat lebih mematikan dan tidak menunjukkan gejala kekebalan vaksin. Walid adalah seorang jurnalis fotografer dari Prancis yang sudah dipangkalkan di Taiwan 1 tahun lebih. Dia suka bekerja dan hidup di Taiwan, tapi menemukan banyak kendala saat memakai nomor kartu ARC untuk berbelanja dan membeli tiket kereta api secara daring. When you check on like for example a banking websites, they're gonna say your ID, it's a wrong ID number. Some others will say we only accept Taiwanese ID numbers. Perihal kendala verifikasi daring yang ditimbulkan sistem penomoran ARC yang terdiri dari 2 abjad dan 9 angka, Kementerian Dalam Negeri atau MOI berencana menggantikannya dengan sistem penomoran yang sepenuhnya sama dengan sistem KTP saat ini, yakni 1 abjad disusul dengan 9 angka. Satu-satunya perbedaan adalah angka pertama untuk KTP selalu 1 atau 2 untuk membedakan jenis kelamin, sedangkan ARC adalah memakai angka 8 dan 9. Menurut NIA, penggantian kartu ARC dengan sistem penomoran baru akan diberlakukan tahun depan secara gratis bagi warga asing pemilik ARC, sementara sistem penomoran yang lama masih akan berlaku hingga 1 Januari 2031. 需要来办理延期或者是更新资料或是补证换证的时机来办理，不用特别跑一趟。 Menurut MOI, sistem penomoran baru ARC akan otomatis diintegrasikan dengan sistem ASKES dan SIM serta nomor akun bank, menghemat banyak waktu bagi permohonan secara terpisah. Seorang polisi homoseksual di Semarang dipecat setelah ditangkap berpacaran bersama teman prianya 2 tahun lalu. Merasa mendapatkan perlakuan tak adil, dia pun mengajukan gugatan ke pengadilan. Saya meyakini tempat lahir saya ini di Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang bisa menghargai perbedaan dan melindungi setiap warga negaranya. Teguh berusia 31 tahun sebelumnya bekerja sebagai polisi sepanjang 10 tahun. Hari kekasih 2 tahun lalu dia dan pacar prianya ditangkap. Teguh kemudian dipecat dengan alasan tindakan abnormalnya telah merusak moralitas polisi. Gugatan yang diajukannya sejak tahun lalu akhirnya ditangani oleh majelis hakim. Kontroversi kasus Teguh membangkitkan kembali keprihatinan terhadap sikap tidak menoleransi homoseksualitas di antara Muslim. Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, homoseksual selalu dianggap tabu meski tidak melanggar hukum. Diskriminasi terhadap kaum LGBT juga sering terjadi, bahkan ada legislator yang meminta diharuskannya kaum non-heteroseksual untuk menerima perawatan medis. Sebenarnya Komnas HAM Indonesia telah mengonfirmasikan bahwa pemecatan Teguh melanggar HAM, tapi sama sekali tidak diajukan oleh pihak kepolisian. Di tengah suasana sosial kurang ramah ini, Teguh akan terus berjuang dan berharap masyarakat bisa mengerti tidak ada hubungan antara kemampuan bekerja dan orientasi seksual.